Kristus Yesus telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Bapak Ibu umat Tuhan, bahwa kematian Yesus, kebangkitannya, kenaikannya, bahkan pemberian penolong yaitu Roh Kudus sampai hari kedatangannya adalah suatu ketetapan Allah, suatu kemenangan Tuhan, sesuatu pegangan di dalam kekristenan, bahwa semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita tidak ada yang sia-sia, karena satu hal tujuan hidup kita adalah surga yang kekal. Amin. Katakan kanan kiri, tujuan kita adalah surga yang kekal. Tujuan kita adalah surga yang kekal. Semua yang ada dalam dunia ini sifatnya sementara. Suami istri juga sementara. Ada yang 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Anak juga sementara. Keluarga, semua harta benda kita sementara. Tidak ada yang kekal yang akan kita bawa. Benda yang kita miliki, harta yang kita miliki. Bahkan sering kita melihat orang sudah Tuhan panggil, ditaruh di situ Alkitab, ditaruh di situ kacamata. Untuk apa kacamatanya kalau ditanya supaya dia bisa baca Alkitab? Apakah dia rajin baca Alkitab sebelum meninggal? Tidak pernah. Loh, sudah meninggal di kuburan dia baca Alkitab? Enggak mungkin. Saudara kekasih, tujuan kita adalah surga. Karena itu Yesus naik ke surga. Ada 4 hal yang kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan. Next. Yang pertama adalah kata ia telah mati. Yang kedua kata ia telah bangkit. Yang ketiga ia duduk di sebelah kanan Bapa. Yang keempat ia menjadi pembela kita. Next, masuk yang pertama, ia telah mati. 1 Korintus 15 ayat 3, mari baca 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah terima bahwa Kristus telah mati karena dosa sesuai dengan suci. Bahwa Yesus telah mati karena dosa. Ini bukan dosa Yesus, tapi dosa kita. Kita tidak dapat membalas apa yang telah Yesus korbankan. Kata Pemazmur 100 ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Hanya ini yang kita berikan kepada Tuhan, pujian penyembahan kita, hati mazmur syukur kita. Beribadah dengan sorak-sorai. Apa yang dimaksud sorak-sorai? Memberikan hati, luapan hati. Pada saat kita memuji Tuhan, kita bertepuk tangan. Tepuk tangan bukan ikutan ajaran sesat. Tepuk tangan ada satu pujian syukur. Menyampaikan pujian kepada Tuhan karena Dia telah mati karena dosa kita. Dia telah menebus kita bukan karena Dia. Yang pertama, Dia telah mati karena dosa kita. Saudara kasih, kalau Yesus tidak mati, sia-sialah semua pujian kita, sia-sialah semua yang kita lakukan. Karena tidak ada perjumpaan kita dengan Tuhan. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak lagi bisa bertemu dengan Tuhan. Tuhan berbelas kasihan, maka manusia bisa bertemu dengan Allah melalui imam-imam besar, imam-imam, nabi-nabi yang menyampaikan pesan kita kepada Allah, pesan umat Tuhan kepada Allah.
Maka jika Tuhan tidak mati, maka seperti itulah kehidupan kita. Jika Tuhan tidak mati, maka senantiasa kita menyembelih lembu, sapi, membakar lemak untuk dupa persembahan kepada Tuhan. Tetapi Yesus mati, maka segala sesuatu yang dulu menjadi persucian penyembahan kepada Tuhan adalah lemak, itu diselesaikan dengan Tuhan. Korban bakaran diselesaikan dengan kematiannya, yang dari manusia tidak bisa berjumpa dengan Allah. Kapanpun kita bisa menghadap Tuhan. Amin. Kapanpun kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kapanpun kita bisa masuk dalam hadirat Allah. Yang kedua, ia telah bangkit. 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa ia telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama dengan Yesus, dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu. Saudara, setelah Yesus mati, dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Maka Alkitab berkata dalam Yesaya, sekalipun dosa merah seperti gerimis akan putih seperti salju, sekalipun merah seperti kain kesubat akan putih seperti bulu domba. Ini terjadi ketika Yesus mati. Lalu dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Allah membangkitkan dia, dan ini pun akan terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya yang telah mati di dalam Tuhan, akan dibangkitkan pada saatnya untuk memberita bersama-sama Tuhan. Orang yang mati tidak di dalam Tuhan akan dibangkitkan pada waktunya dan ada di neraka selama-lamanya. Dari kebangkitan Kristus itu adalah satu ketetapan bahwa setiap umat Tuhan juga pada waktunya akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus, dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama kamu kepadanya, kepada Allah kita, kepada Tuhan kita. Dengan apa yang harus kita lakukan, saudara, tidak sebanding waktu yang kita beri kepada Tuhan. Tetapi banyak masih umat Tuhan yang ibadah hari Minggu pun gagal, tidak dilakukan dengan setia, dengan tulus, karena kesibukan mengejar segala sesuatunya. Kalau mengikuti alasan apapun bisa. Kurang sehat aku, kurang enak badanku, belum sarapan aku, bajuku belum disetrika, banyak kali listrik mati, gak motorku habis bensin, gak ada persembahanku. Banyak acara alasan bisa dibuat. Tetapi orang yang mengerti, menyadari bahwa hidup ini bukan hanya saat ini saja, bahwa di balik kehidupan ini ada kehidupan lagi, yaitu sudah yang kekal. Dengan kita menyadari bahwa kebangkitan Kristus adalah satu pertanda bahwa kita juga akan dibangkitkan untuk menikmati surga yang kekal, maka kita akan begitu menghargai hari-hari ini, begitu menghargai Tuhan lewat apa yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kebutuhan perlu kita cari, harta, keuangan perlu kita nikmati, semua yang diberikan oleh Tuhan. Tapi Alkitab mencatat kekayaan ada di tangan Tuhan. Susah payahmu tidak menambahnya. Artinya apapun yang kita kerjakan, kalau Tuhan tidak memberkati, semuanya sia-sia. Banyak umat Tuhan yang lalai, banyak umat Tuhan yang memikirkan hanya hari-hari ini. Pekerjaannya begitu sungguh serius
dengan pekerjaan, tidak terlambat, pulang dari lama supaya mendapat bonus dan sebagainya. Benar-benar bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan serius, belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius, itu baik. Tetapi jangan sampai kepada Tuhan tidak sungguh-sungguh dan tidak serius, karena Tuhan akan menuntut pada waktunya apa yang kita lalaikan, apa yang kita tinggalkan. Yang ketiga, Ia duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Efesus 1 ayat 20, 1, 2, 3. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Amin. Saudara, Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Dan apa yang menjadi kehadiran Yesus dalam dunia? Segala sesuatunya dikerjakan oleh Roh Kudus. Yesus menjadi duduk di sebelah kanan Bapa, pembela, menjadi Allah kita yang bertanda bersama dengan Bapa di surga. Dan Dia mengerti, Dia tahu setiap kehidupan kita. Saudara, di dalam segala kehidupan, sekian miliar manusia, sekian miliar hewan, ternak, tumbuhan, tidak ada yang terlepas dari pantauan Tuhan. Alkitab berkata, burung di udara Dia pelihara, bunga di taman hiasi. Tetapi sering sekali intimidasi membuat kita ketakutan, membuat kita khawatir, membuat kita bimbang. Bagaimana tahun depan, bagaimana ini sering mengganggu kehidupan kita. Kita harus melawan, berupaya untuk membuang semua itu, untuk melawan semua kebimbangan, keraguan kita. Berkat sendiri, mudah-mudi yang belum menikah, Tuhan memberikan berkat pribadi. Kita menikah, Tuhan berikan berkat suami istri. Kita punya anak, Tuhan memberkati berkat suami istri dan anak-anak. Anak kita menikah, Tuhan memberkati berkat suami istri, anak, cucu, mantu. Itu seperti itu. Jadi kalau saudara, anak saudara masih SD, jangan pikir nanti gimana anak saya kuliah, ya gimana nanti anak saya menikah. Masih 10 tahun lagi, saudara udah mikir terus, maka botak di depan, mikir masa depan terus deh. Allah memberi, ya kita berkata, pikirkanlah hari ini, hari besok adalah rahasia Tuhan. Alkitab berkata, tidak ada aku lihat anak orang benar meminta-minta roti. Anak orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Ini pasti. Amin. Bagaimana untuk kita menyikapi itu, saudara? Allah duduk di sebelah kanan Tuhan. Dia tahu setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan dengar, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita jika Tuhan tidak izinkan. Saudara yang bertemu dengan pacarmu, saudara Nias ketemu Batak, ketemu Karo, ketemu Sunda, ketemu Jawa, ketemu semua suku. Saudara lahir dari orang Nias, lahir dari suku Batak, lahir dari suku Manado, Ambon, semuanya Tuhan yang mengatur. Amin.
Karena itu dalam pernikahan tidak boleh kecewa setelah menikah. Aduh Tuhan, salah jodoh saya, kenapa nggak saya ngambil marga Srienggali itu? Nggak bisa. Kalau sudah menikah, mau marga apapun, margarine pun nggak lagi sedikitnya. Nggak ada lagi perkataan kok beda, nggak seperti yang kubayangkan. Nggak ada alasan lagi mau ngomong gimana pun, terima dengan sukacita, terima dengan syukur. Kalau belum menikah, seleksilah baik-baik. Amin. Amin. Yang jawab amin harusnya remaja, bukan bapak-bapak ibu. Kok bapak-bapak ibu ngomong amin, saudara? Dia duduk di sebelah kanan dan dia menyampaikan setiap apa yang kita hadapi. Dia menyampaikan setiap apa yang kita butuhkan, dan dia Allah yang pasti memberkati tepat pada waktunya. Gak pernah terlambat, saudara, apapun. Tiba-tiba mungkin kita saudara kita, waduh, di rumah sakit terlambat pertolongan, akhirnya Tuhan panggil, waduh, karena terlambat dokter datang, karena terlambat dibawa ke rumah sakit, karena nggak ketahuan dia kena serangan jantung. Oh, karena nggak ada. Kalau sudah waktunya, innalillahi wa inna ilaihi. Amin. Katakan kanan kiri, kalau sudah waktunya pasti kita terima. Apapun saudara, mau itu kerugian, mau itu berkat, mau itu kematian, mau itu kesulitan, mau itu kegagalan, apapun, kalau itu menjadi bagian kita, nggak bisa menolaknya. Kita harus menerimanya, karena semua itu ada masanya. Kenapa itu terjadi? Ada sesuatu yang Allah ingin bicara. Bisa karena ketidaksetiaan kita, bisa karena pemurnian iman kita. Di dalamnya Allah berbicara, di dalamnya Allah melakukan karena cinta, karena kasih. Maka itu menghadapi persoalan, menghadapi situasi keadaan, tidak dengan keluh kesah, tetapi dia terus berusaha, terus menyerahkan diri kepada Tuhan, terus menyampaikan kepada Tuhan. Bukan saya katakan persoalan kita tidak berat. Semua kita mempunyai persoalan pada waktunya. Dan persoalan itu ada yang sedang, ringan, setengah berat, dan berat, sangat berat, paling berat. Tapi apapun situasi, persoalan situasi, masalah keadaan kita, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Dan dia mengutus Roh Kudus untuk memberi kemampuan bagi kita, memberikan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan, penghiburan, penolong, hikmah, sehingga kita cakap, sehingga kita bisa melewati segala sesuatu yang harus terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Lihat kanan kiri saudara, katakan persoalanmu biasa. Persoalanmu biasa. Yesus yang luar biasa. Terakhir, dia menjadi pembela kita. Saudara, pemazmur Daud menyampaikan satu doa kepada Tuhan, satu pujian, satu mazmur. Terjagalah dan bangunlah, membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Kalau kita baca ayat sebelumnya, sekali lagi saya baca dalam Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga telah duduk di sebelah kanan Allah, malah menjadi pembela kita, pembelaku. Saudara, di dalam pengadilan itu ada pembela, jaksa, penuntut, lalu pembela. Saudara, pembela ini tugasnya memberi keringanan,
melanggar pelanggaran A, hukuman maksimal 5 tahun, hukuman minimum saudara kasih 3 tahun, maka jaksa pembela berusaha untuk dia menjalani hukuman 3 tahun. Allah kita Allah yang membela. Iblis mengintimidasi, iblis selalu melakukan sesuatu yang tidak baik, mengingat-ingatkan masa lalu, dosa, pelanggaran kita. Allah kita Allah yang membela kita. Allah kita Allah yang membela segala perkara yang kita tangkap. Dia mengerti dan dia tahu batas kekuatan kita. Dia tahu situasi kita. Dia tahu keadaan kita. Dia tahu batas kemampuan kita. Dia mengerti sampai sejauh mana kita kuat, sejauh mana kita mampu. Alkitab berkata ketika kita jatuh, Allah tidak membiarkan kita tergeletak. Tangannya menopang kita. Tangannya memelihara kita, mengangkat kita. Jadi ketika kita dalam situasi yang sulit, ketika kita dalam situasi tekanan, diperhadapkan masalah rumah tangga, ekonomi, perselisihan, apapun bentuknya, ingat, Allah kita Allah yang membela kita. Allah kita Allah yang mengerti, yang menanggung segala perkara kita. Dan dia tahu kekuatan kita. Dia tahu segala keterbatasan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, saya akan simpulkan firman Tuhan bahwa Yesus telah naik ke surga. Dia mati, dia bangkit, dia duduk di sebelah kanan Bapa, dan dia menjadi pembela kita. Amin.